Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Bapa. Kami anak-anak muda-Mu Tuhan, kami rindu akan Engkau malam hari ini Yesus. Biarkan Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarkan tuntunan-Mu Tuhan membawa kami di dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang rindu akan Engkau Bapa. Kami butuh akan Engkau Tuhan. Ini hati kami, ini kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita panggil. Roh Kudus hadir di sini. Sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi.
lebih Caramu yang lagi. kreatif. Urapanmu, Kami percaya Engkau. lafazmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus,
Engkaulah yang memenuhi setiap kami. Engkau beracara dalam setiap kehidupan kami. Pada saat hari ini, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Kami mengundang Roh-Mu untuk hadir dalam hidup kami. Biarkan Engkau yang menguasai kedalaman hati kami. Kami mempercayakan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Masa muda kami, masa depan kami memerlukan Engkau. Biarkan kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Biarkan kami berjalan di dalam tuntunan-Mu. Saat ini Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Engkau tidak pernah berhenti bagi kami. Yesus, terima kasih. Tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dengan iman kita katakan, ku ingin tetap di sini di setiap kami, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari anak-anak muda kita angkat tangan kita.
Shalom anak muda yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersyukur kembali bisa bersekutu bersama-sama di dalam ibadah dan kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mendapat tempat di hati kami semuanya, karena kami tahu Tuhan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena itu Tuhan, biarlah kami menyiapkan hati kami saat ini, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami siapkan bejana hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom anak muda, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul kapasitas roh. Kalau kita berbicara tentang kapasitas itu adalah daya muat atau daya tampung. Ya, ketika kita menyediakan sebuah wadah, sebesar wadah yang kita bawa, sebesar itu pula bisa menampung. Nah, sama dengan ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan memenuhi hati kita, Tuhan memberkati kita. Tergantung seberapa besar hati kita datang kepada Tuhan. Seberapa besar kesiapan hati kita. Seberapa besar kita rindu kepada Tuhan. Dan seberapa besar harga yang kita bayar untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kapasitas adalah daya tampung atau daya muat. Kalau kita berbicara tentang kapasitas dalam arti rohani, yaitu hati kita. Nah, pada saat ini sebelum kita lanjut masuk dalam firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kemudian kita baca lagi di dalam ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi dasar atau syarat untuk kita dipenuhi oleh Tuhan adalah seberapa besar hati kita, seberapa besar kerinduan kita, seberapa besar hasrat kita untuk datang kepada Tuhan. Karena itu mengapa saya mengangkat tema ini, supaya kita semua anak-anak muda, anak-anak Tuhan, memperbesar kapasitas roh kita, sehingga pada saat Tuhan melawat kita, kita tidak hanya menerima sedikit, kita tidak hanya menerima separuh, tapi kita menerima sepenuhnya. Ada istilah di dalam firman Tuhan berkata, kepenuhan Kristus, artinya Tuhan rindu memenuhi kita. Ya, Tuhan rindu memberikan kita begitu besar, begitu limpahnya. Karena itu firman Tuhan berkata ketika Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sumur, Tuhan Yesus berkata bahwa air yang kuberikan itu akan mengalir, ya, bukan hanya penuh, tapi melimpah, bahkan sampai mengalir. Dan itulah kerinduan Tuhan. Tapi besar kecilnya, banyak sedikitnya, berkat, urapan dan kuasa yang kita terima dari Tuhan tergantung kapasitas hati kita. Karena itu saat ini mari kita mengubah kebiasaan lama kita. Mungkin kita datang kepada Tuhan hanya karena tradisi, kebiasaan, rutinitas. Tapi mari saat ini, setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita membawa kapasitas kita. Kapasitas roh yang besar. Di sini ada 3 wadah. Yang pertama ada wadah yang besar. Kemudian wadah yang bocor. Dan yang ketiga wadah yang kecil. Wadah yang kecil ini adalah di mana seseorang datang kepada Tuhan dengan separuh-separuh. Hanya karena jadwal, hanya karena kebiasaan, rutinitas. Dan akhirnya dia hanya menerima sedikit dari Tuhan. Atau ada yang punya wadah yang bocor. Ya. Bocornya itu mungkin karena sudah dicemarkan oleh hal-hal yang duniawi. Hatinya sudah dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, sehingga dia tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Ya. Sering hamba Tuhan bahasakan seperti ini, orang lain dilawat, dia dilewat. Kenapa? Hatinya bocor. Dan wadah yang ketiga adalah wadah yang besar.
hati yang benar-benar siap, hati yang benar-benar haus, hati yang benar-benar rindu akan Tuhan. Nah, akhir-akhir ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu diibaratkan atau dilambangkan, ada dilambangkan seperti api, angin. Roh Kudus juga itu dikatakan mengalir, dilambangkan seperti air. Air biasanya mengalir ke tempat yang rendah dan dia mencari wadah. Jadi sebesar wadah yang kita siapkan, sebesar itu pula kita diisi oleh air kehidupan. Ya, urapan Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat di dalam Alkitab, rata-rata orang yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang punya kerinduan yang besar kepada Tuhan, punya kapasitas roh yang besar. Contohnya Daud. Ya. Daud sampai mengilustrasikan, mengumpamakan kerinduannya kepada Tuhan itu, dia mengibaratkan seperti seekor rusa. Ya. Ketika rusa itu begitu, satu hari begitu lelah, ya, lari dari gunung satu ke gunung yang lain, lompat kiri kanan, dan dia merasa lelah. Tapi ketika dia haus, dia mendapatkan sungai, begitu lahapnya dia. Ya. Begitu hausnya dia minum begitu lahap, dan dia merasakan kesejukan dan kepuasan dari air sungai itu. Bukankah Tuhan itu adalah sungai kehidupan? Dan Roh Kudus saat ini mencari hati yang benar-benar haus akan dia. Karena itu, perbesar kapasitas roh kita di hadapan Tuhan. Perbesar kerinduan kita sama Tuhan. Perbesar hasrat kita kepada Tuhan. Perbesar cinta kita. Bahkan ketika kita datang kepada Tuhan, jangan cuma membawa wadah yang kecil. Apalagi wadah yang bocor, kita tidak akan menerima apa-apa. Tapi mari kita bawa kapasitas roh yang besar, kerinduan yang besar. Seperti Raja Daud berkata, mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 42 ayat 2. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ini adalah Mazmur Daud, di mana dia memiliki kerinduan yang besar, hasrat yang besar untuk datang kepada Tuhan. Tidak heran kalau Daud dipakai Tuhan, Daud diurapi Tuhan. Dan kalau berbicara tentang Daud, salah satu hal yang kita ingat adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi itu akan senantiasa menerima kemenangan demi kemenangan di dalam hidupnya. Dan yang kedua adalah tokoh Elisa. Kita tahu Elisa adalah bujang daripada Elia, pengikut daripada Elia. Kalau sekarang dia adalah asisten Elia. Dan ketika Elia ingin diangkat ke surga, dia memiliki kerinduan yang begitu dalam. Dia mau mendapat 2 bagian roh yang ada pada Elia, bukan 1, 2. Artinya kerinduannya itu lebih, ya, daripada apa yang Elia tahu tentang Elisa. Karena itu mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 99. Bukan ayat 99-nya, maaf, ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Mungkin kalau secara logika, kau mintanya 2, kenapa tidak 1? Tapi artinya, Elisa terlalu rindu untuk menerima bagian roh. Dia punya kerinduan yang besar, dia punya hasrat yang besar. Kemudian kita baca ayat 10. Berkata Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Jadi Elia sendiri mengakui bahwa permintaan Elisa itu sukar. Tapi kalau dia bisa melakukannya, dia akan menerima apa yang dia inginkan. Dan syaratnya, Elia berkata, yang kau minta itu sukar. Artinya untuk menerima sesuatu dari Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Dan harganya itu adalah apa? Hati kita, roh kita.
Dibuktikan melalui apa? Kita berani bayar harga. Melalui keintiman kita dengan Tuhan. Melalui jam-jam doa kita. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 18 berkata, berdoalah senantiasa dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Akhir-akhir ini kalau kita mau dipenuhkan Roh Kudus, mari kita kembali membangun keintiman kita dengan Tuhan. Harga yang harus kita bayar untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Berikan waktu kita buat Tuhan. Berikan hati kita buat Tuhan. Elisa untuk menerima bagian roh, 2 bagian roh yang dia minta kepada Elia, dia berkata, kalau engkau bisa melihat aku naik ke surga, maka engkau akan menerima apa yang engkau inginkan. Elisa benar-benar siap. Dia benar rindu untuk melihat terus. Tak gampang. Ya kalau tidak ngantuk. Ya kalau tidak berkedip. Tapi dia terus melihat. Tidak peduli apa yang lewat. Tidak peduli apa yang ada di sekelilingnya. Yang penting dia terus melihat. Dan dia bayar harga. Suatu hal yang tidak mudah. Dan benar. Di mana dia punya kerinduan hasrat. Benar-benar dia terima. Mari anak muda saat ini. Tuhan bukannya memandang muka. Tapi Tuhan cari hati-hati yang halus. Kapasitas yang siap. Selama ini berapa kapasitas yang kita berikan buat Tuhan? Berapa kapasitas yang kita berikan siapkan buat Tuhan? Mari. Miliki hasrat yang mendalam. Miliki kerinduan yang mendalam. Untuk lebih lagi mencari Tuhan. Dan janji Tuhan sebelum dia terangkat ke surga, aku akan memberikan rohku. Bahkan firman Tuhan di dalam Kejadian berkata, akan terjadi pada akhir zaman. Roh Tuhan akan memenuhi setiap manusia. Dan anak-anakmu laki-laki teruna-menamu akan bernubuat dan melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita masuk dalam kegerakan Tuhan yang besar. Syaratnya adalah bangun kembali mesbah kita. Berikan kapasitas roh yang besar kepada roh Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan membawa kapasitas yang kecil. Kapasitas yang bocor. Bawa kapasitas yang besar. Artinya memiliki kerinduan yang mendalam kepada Tuhan. Maka kuasa Tuhan, urapan Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Doa kita, Tuhan, berikan kami hati yang haus akan Tuhan. Berikan kami kerinduan yang mendalam akan Tuhan. Sehingga pada akhir zaman ini, benar-benar kita dipenuhi. Bukan hanya dipenuhi, tapi melimpah. Bahkan firman Tuhan katakan mengalir terus. Dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia pesankan kepada murid-muridnya di dalam Kisah Rasul pasal 4. Jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem adalah Sion. Pusat perdamaian, pusat pengharapan. Meskipun pada saat itu, pada tahun 70 sesudah Masehi, sempat di Yerusalem itu diruntuhkan oleh tentara Romawi. Tapi Yesus berkata, tetap tinggal di Yerusalem. Mungkin saat ini Yerusalem kita itu roboh, dihancurkan oleh tentara Romawi. Mungkin dihancurkan oleh kesibukan, mungkin dihancurkan oleh masalah, sehingga membuat kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Mari kita kembali membangun Yerusalem. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus bertanya, kapan engkau memulihkan keadaan Yerusalem? Firman Tuhan berkata, engkau tidak tahu kapan waktunya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Pulihkan Yerusalem kita. Jangan tinggalkan Yerusalem. Saya ingat ada suatu pujian, jangan kau tinggalkan Bethlehem kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Yerusalem, kata firman Tuhan. Bangun kembali mesbah Tuhan. Bangun kembali keintiman kita dengan Tuhan. Perbesar kapasitas roh kita di hadapan Tuhan. Sama dengan Elisa, sama dengan Raja Daud. Dan mereka menerima bagian roh yang Tuhan janjikan. Mereka dipakai Tuhan, mereka diurapi Tuhan. Bahkan mereka melakukan perkara-perkara yang besar. Karena mereka menerima kuasa urapan dari Tuhan dengan syarat. Mereka mempersiapkan kapasitas roh. Mereka memiliki kerinduan yang besar di hadapan Tuhan. Mari anak muda, berbesar kapasitas roh kita di hadapan Tuhan. Tuhan mencari hati yang haus dan lapar akan Dia. Roh Kudus mencari hati yang haus dan lapar akan Dia. Dan ketika Tuhan mencari, kita berkata, ini aku Tuhan. Aku siap. Shalom.
Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu saat ini Tuhan. Ajar kami memperbesar kapasitas roh kami di hadapan Engkau. Ajar kami memperbesar Tuhan kerinduan kami, hasrat kami, cinta kami kepada Engkau. Sehingga Engkau memuaskan kami, bahkan Engkau mengurapi kami. Kalau Elisa mau bayar harga untuk mendapat 2 bagian roh daripada Elia, dan dia mendapatkan apa yang dia minta. Demikian juga kami, kalau kami mau membayar harga untuk sesuatu perkara yang luar biasa, maka Tuhan akan memberikan. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami kembali membangun Yerusalem. Kami kembali membangun keintiman dengan Engkau. Kami mengucap syukur buat firman-Mu malam ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin